Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kawan Nurangga. Oke, di sini kita ada kedatangan pasien Vario 125. Motor ini bermasalah di sistem pengisian ya. Jadi dia tidak ada pengisian. Itu berarti ada kerusakan di ACG-nya ya. Dari ECM-nya ya. ECM-nya itu rusak bermasalah tidak ada pengisian. Kebetulan yang punya motor pengen dipakai dulu motornya biar bisa hidup, ada pengisian sambil menunggu mengumpulkan uang untuk beli ECM yang baru. Kita akan coba akalin sistem pengisiannya ya, menggunakan komponen kiprok dari motor lain ya. ECM masih dipakai karena dia masih berfungsi untuk menghidupkan sensor-sensor seperti full pump, injektor dan yang lain-lainnya, kecuali starter ya, karena soket yang 3 ini kita lepas karena starternya tidak bisa jalan pasti ya. Soket ACG yang kaki 3 ini kita lepas, starternya jadi nggak bisa jalan, dia hidupnya di engkol, itu resikonya ya. Sama kode milnya nyala terus ya, nggak berhenti, tapi motor dipakai normal. Yang kita butuhkan di sini hanya sistem pengisiannya saja ya, untuk sementara ya. Untuk sementara ini kita akan gunakan sistem pengisian menggunakan kiprok kawan. Kebetulan di sini ada kiprok Karisma. Kita gunakan saja untuk pengisiannya kiprok Karisma. Kalau misalkan ini sebelumnya, jika soket kaki 3 ACG yang kita pasang di sini, ini motor juga tetap hidup, hanya bertahan beberapa menit saja karena ECM-nya langsung panas ya. Panas langsung mati motornya. Tidak bisa hidup lagi, nanti nunggu suhu dingin dia baru hidup lagi. Jadi terpaksa kita lepas soket 3-nya dan kita bikin soket 3 ini menjadi jalur pengisian. Nah, ini kawan-kawan, ini sistem pengisian Vario 125 menggunakan kiprok. Bagaimana rangkaiannya kita simak sama-sama. Baik kawan, ini di sini ada kabel ACG ya, soket ACG ini kabel 3, ini ada 3 kabel, ada 3 warna. Yang pertama merah strip putih, merah strip biru, sama merah strip kuning kawan. Nah, jadi untuk yang merah strip biru ini kita abaikan. Ini kita tidak pasang kawan ya, kita tidak gunakan ini. Yang kita gunakan hanya 2 kabel saja yang dari soket ACG itu, merah strip putih sama merah strip kuning. Nah, rangkaian menuju kiproknya seperti apa, simak sama-sama baik-baik biar tidak gagal paham. Oke, ini untuk yang kabel merah strip putih ini kita jadikan ground kawan-kawan ya. Kita jadikan masa. Jadi ini kita langsung ikat saja masa di body ya. Nah, ini body ini langsung kita ikat di baut. Itu groundnya ya, ke merah strip putih ya. Sama digabung ke masa yang dari soket kiprok ya. Kalau di kiprok itu, di Karisma itu warnanya hijau kawan ya. Ke warna hijau ini kita gabung juga ke ground tadi yang diikat ke baut sama ke kabel warna merah strip putih. Untuk kabel pengisiannya kita gunakan warna merah strip kuning kawan. Merah strip kuning ini kalau di kiprok Karisma jalur pengisian dari sepul itu masuk ke kabel warna putih kawan. Nah, ini kabel warna putih. Nanti di sini akan keluar arus 12 volt lebih dari kabel merah harusnya di sini. Cuma di sini kabel merahnya kita putus, rapuh ya. Kita ganti warna kuning. Ini jalur output yang dari kiprok yang menuju aki. Jadi kabel ini yang dari kiprok output langsung menuju aki kawan. Kita langsung masuk saja ke aki ini. Oke. Bagaimana tahu pengisiannya berjalan normal tidaknya? Kita harus mencoba dengan cara menghidupkan dulu motornya. Lalu kita lepas akinya, apakah motor masih tetap hidup atau mati ya. Atau kita cek pakai apometer, lebih akurat itu ya pengisiannya. Nanti keluar dia di atas 13, di bawah 16, 15,5, 13 sampai 15,5 sekitar segitu. Oke, kita akan coba hidupkan dulu motornya. Apakah ada pengisian menggunakan kiprok Karisma?
Tadi saya bilang ini kode milnya pasti nyala-nyala ya. Ini karena ECM-nya error kawan. Tapi nggak apa-apa, yang penting motornya hidup normal. Ah, ini motornya hidup normal, kawan ya. Ini pengisian tadi saya bilang dia ada di sini kawan-kawan ya, yang dari kabel kiprok ini nempel menuju aki kawan. Sekarang kita akan coba lepas akinya kawan ya. Kita akan lepas akinya. Ini masih nempel akinya. Kita akan coba lepas negatifnya saja ya, untuk mengetahui kalau itu ada pengisian tidaknya ya. Kalau misalkan motor mati berarti tidak ada pengisian. Kalau kita lepas hidup berarti ada pengisian. Ini masih normal digas, nggak ada berebat-berebat, berarti ada pengisian kawan. Oke. Ternyata untuk cara ngakalin pengisian dari motor 125 yang starter halus ini cukup mudah kawan. Manfaatkan saja kiprok motor karbu apa saja silahkan boleh. Tapi kebetulan di sini adanya karisma saya, jadi saya gunakan karisma ya. Ternyata tanpa aki pun motor masih bisa hidup ya. Tapi lebih amannya aki tetap terpasang ya, biar komponen yang lainnya tidak rusak ya. Karena untuk motor injeksi ini butuh supply stabil 12 volt ya dari aki ya. Mungkin demikian tips ringan dari saya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan, bisa dipahami ya. Ini khusus untuk ECM yang bermasalah ya. Ini ECM-nya bermasalah soalnya konslet dia di dalam ya. Untuk motor jenis Honda seperti ini buat bongkar boboknya saya belum tahu saya caranya gimana. Kalau untuk motor Yamaha karena empuk ya itu bisa ya, kayak semacam Aerox atau NMAX itu kan si ECM-nya di bagian belakang itu cor-corannya itu empuk seempuk bolu ya kalau Yamaha NMAX Aerox itu. Kalau misalkan untuk motor Honda itu sekeras baja kawan. Jadi saya belum tahu cara bongkarnya. Saya bukan ahlinya, lagian saya juga bukan ahli elektro ya. Jadi saya akalin aja lewat luar saja untuk sistem pengisiannya. Oke, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Semoga tips ringan tentang pengisian, manipulasi pengisian Vario 125 yang pengisiannya bermasalah dapat dimengerti oleh kawan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Barangkali di sini ada yang mampir punya ilmu lebih dan lebih efektif cara kerjanya, bisa kasih masukan di kolom komentar biar semua bisa belajar sama-sama ya, menjadi Indonesia pintar. Oke, generasi mudanya jadi maju ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.